Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Sumba Mat. Oke adik-adik, pada kali ini kita akan membahas tentang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Oke, di sini kita langsung untuk membahas fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c mempunyai sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Oke, min b per 2a. Dengan nilai optimumnya adalah y0 sama dengan min d per 4a, di mana d itu sendiri adalah diskriminan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus menentukan bentuk parabola dulu. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas berarti dia hanya mempunyai nilai minimum saja. Sedangkan kalau dia terbuka ke bawah, dia hanya mempunyai nilai maksimum saja. Oke, setelah itu langkah yang kedua, kita menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan. Ketika disubstitusikan X1 ke dalam fungsi kuadrat tersebut, dia akan sama dengan 0. Dengan kata lain, X ini merupakan akar-akar dari persamaan tersebut. Oke, langkah yang ketiga, kita menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0, Y, di mana Y didapatkan berdasarkan persamaan ketika kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam fungsi persamaan kuadrat tersebut. Dan yang selanjutnya kita menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Dan yang terakhir kita dapat mensketsa grafik fungsi kuadrat persamaan tersebut berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lalui dari langkah pertama sampai langkah keempat. Yang selanjutnya kita langsung supaya lebih jelasnya kita langsung kepada contoh soal. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah dengan setengah. Oke, di sini diketahui fx-nya x kuadrat min 4x plus setengah didapatkan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan setengah. Ya, ditanya di sana sumbu simetri dan nilai optimumnya. Oke, di sini penyelesaiannya dapat kita selesaikan dengan cara kita langsung mencari untuk sumbu simetrinya, persamaan sumbu simetrinya. Sehingga di sini kita persamaannya min B per 2A. Nah, kita langsung B di sini adalah negatif 4. Negatif 4 itu sama dengan positif 4. Dibagi dengan 2 itu sama dengan 2. Jadi di sini persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Oke. Dan yang selanjutnya kita mencari nilai optimum fungsi tersebut. Di mana nilai optimumnya yaitu min D per 4A, di mana D itu sendiri diskriminan B kuadrat min 4AC. Oke, di sini ada negatif 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali setengah. Sehingga di sini ada 16 dikurangi dengan 2. 16 dikurangi dengan 4 kali 1, 4 dikali dengan setengah 2. Oke. Di sini 16 dikurangi 2 itu sama dengan 14. 14 per 4 itu disederhanakan menjadi 7 per 2. Sehingga titik optimumnya adalah X, Y atau 2, negatif 7 per 2. Nah, nilai optimum ini juga kita bisa dapatkan dengan cara mensubstitusikan nilai X ini ke dalam persamaan fungsi kuadrat tersebut. Seperti, nah, ketika kita dapat sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2, maka di sini kita substitusikan ke dalam persamaannya, yaitu 2, di mana persamaan yang ini 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 2
ditambah dengan setengah. Sehingga di sini 4 kurang 8 ditambah dengan setengah. Sehingga di sini 4 ditambah dengan setengah. Nah, sehingga di sini adalah 4 setengah. Atau di sini 4 kurang, maaf, di sini negatif 4. Negatif 4 ditambah setengah menjadi negatif 3 setengah ya. Sehingga di sini negatif 7/2. Oke. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, di sini untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, nilai maksimum dan minimum di sini itu termasuk nilai optimum juga. Oke, kita langsung tentukan apakah fungsi negatif 2x kuadrat min 12x min 17 mempunyai nilai maksimum atau minimum. Tentukan nilainya. Oke, ini dia punya nilai maksimum atau minimum. Oke, yang pertama, langkah pertama pastinya kita harus menentukan besarnya nilai A ya. Apakah dia negatif atau positif untuk melihat apakah dia grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Sehingga di sini alternatif penyelesaiannya itu diketahui A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan negatif 17. Oke, untuk A-nya, karena A di sini lebih kecil daripada 0, yaitu negatif 2, maka parabola terbuka ke bawah, sehingga yang ada hanya nilai maksimum. Nilai maksimumnya yaitu, nah kita langsung cari dengan menggunakan persamaan Y sama dengan negatif D per 4A, di mana D itu sendiri B kuadrat min 4 kali A kali C, sehingga didapatkan B-nya itu negatif 12 dikuadratkan menjadi 144 dikurangi dengan 4 kali 2 kali 17, sehingga di sini 4 kali 2 itu 8. Negatif 8 dikali dengan 17 itu sama dengan 136. Nah, di sini 144 dikurangi dengan 136 itu sama dengan negatif 8. Sehingga negatif 8 dibagi negatif 8 sama dengan 1. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Oke, jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya. Ya, maaf, di sini ada yang kurang, yaitu negatif 2 seharusnya ya. Sehingga negatif kali negatif kali negatif hasilnya tetap negatif. Oke, yang selanjutnya kita mensketsa grafik. Di sini langsung dengan contoh soal. Sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat negatif 6x plus 10. Oke, kita tentukan langkah pertama, yaitu menentukan koefisien A apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0, sehingga kita dapat menentukan apakah grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini untuk A-nya sama dengan 1 ya, karena di sini 1x kuadrat, sehingga A sama dengan 1 yang lebih besar daripada 0. Maka parabola ini terbuka ke atas. Yang kedua, perpotongan terhadap sumbu X. Oke, perpotongan terhadap sumbu X, di sini kita menentukan nilai diskriminannya. Jika diskriminannya lebih daripada 0, berarti dia memotong di sumbu X di 2 titik ya, memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, memotong sumbu X hanya di 1 titik saja, atau dia hanya menyinggung di sumbu X. Dan ketika diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka dia tidak memotong di sumbu X maupun menyinggung, atau dia hanya melayang. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini untuk D-nya kita coba substitusikan nilai B, A, dan C-nya, sehingga didapatkan negatif 6 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali 10 itu sama dengan
36 dikurangi dengan 40. 36 dikurangi 40 sama dengan negatif 4. Nah, artinya di sini negatif 4 lebih kecil daripada 0. Sehingga nilai diskriminannya yang lebih kecil daripada 0 itu tidak memotong di sumbu X. Nah, kita lanjut di langkah yang berikutnya, ada perpotongan terhadap sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu Y, kita substitusikan X ini menjadi 0. Sehingga ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10. Oke, sehingga di sini perpotongannya pada sumbu Y berada di titik 0,10. Nah, kita lanjut di langkah yang berikutnya, kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sehingga di sini sumbu simetrinya kita substitusikan ke persamaan negatif B per 2A itu sama dengan 3. Di mana B itu sendiri negatif 6 dibagi dengan 2 kali 1. Negatif ketemu negatif itu positif 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan nilai optimumnya dapat dibuat dengan persamaan Y sama dengan negatif D per 4A, di mana D itu sendiri B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C, sehingga didapatkan hasil itu sama dengan 1. Nah, cara lain juga bisa kalian substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan kuadrat yang ini. Sehingga di sini X sama dengan 3 itu 9, dikurangi dengan 6 kali 3, 18. Jadi 9 dikurangi 18 itu sama dengan negatif 9. Negatif 9 ditambah dengan 10 itu sama dengan 1. Oke, sama ya hasilnya. Nah, jadi seperti itu ya. Sehingga sketsa grafiknya kita dapat seperti ini. Oke, di sini kelihatan dia terbuka ke atas dan mempunyai nilai minimum. Nilai minimumnya itu yaitu 1 dan titik minimum titik optimumnya yaitu 3,1. Oke, sampai di sini gimana adik-adik? Sudah jelas ya? Oke, jika sudah jelas kita lanjut di pembahasan soal-soal. Di mana di sini tentukan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat negatif 4x ditambah dengan c sedemikian hingga nilai optimumnya adalah 20. Nah, di sini nilai optimumnya itu kita peroleh dengan persamaan Y0 sama dengan negatif D per 4A. Seperti itu ya, dimana sebelumnya kita harus tahu dulu D itu apa, yaitu negatif B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C per 4A. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga di sini kita tentukan dulu A-nya itu 1, B-nya itu negatif 4, dan C-nya itu belum diketahui. Sehingga di sini nilai optimumnya yang sudah kita ketahui yaitu 20. Sehingga di sini 20 sama dengan negatif B kuadrat per 4 kali A kali C per 4A. Dan kita lanjutkan di sini 20 sama dengan negatif B-nya itu negatif 4 dikuadratkan dikurangi dengan 4 kali 1 kali C. Karena C-nya di sini kita belum ketahui ya. 4 dikali dengan 1 karena A sama dengan 1. Hingga di sini 20 negatif 16 dikurangi dengan 4C per 4. Oke. Nah, di sini kita pindahkan 20 ini dikali dengan 4 sehingga hasilnya adalah 80 sama dengan negatif 16 min 4C. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di sini. 80 negatifnya kita pindahkan ke sebelah saja ya. Negatif 80 sama dengan 16 min 4C. Oke. Nah, sehingga di sini kita pindahkan 4C dan negatif 80 menjadi 4C sama dengan 16 ditambah dengan 80. Nah, berubah tanda ya. Sehingga di sini 4C sama dengan 96
Dan untuk 4 kali berapa yang menghasilkan 96? Dengan kata lain, C sama dengan 96 dibagi dengan 4. Nah, di sini 96 dibagi dengan 4 itu hasilnya berapa? 9 bagi 4, 2. Nah, sisa 1, 16 bagi 4 itu 4. Jadi 24. Nah, didapatkan hasilnya ada C-nya adalah 24. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Tentukan nilai A dan B untuk fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus 1 sedemikian hingga A fungsi fx mempunyai nilai maksimum 10 dan sumbu simetri x sama dengan 3. Dan B fungsi fx mempunyai nilai minimum dengan nilai minimum negatif 10 dan sumbu simetri x sama dengan 3. Oke, di sini kita selesaikan yang bagian A dulu, di mana nilai maksimumnya itu 10 dan sumbu simetri x sama dengan 3. Oke, untuk fx-nya, oke, bagian A, fx-nya ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan 1. Sehingga di sini nilai maksimumnya merupakan nilai optimumnya ya. Jadi di sini ketika disubstitusikan x sama dengan 3, maka menghasilkan fx sama dengan 10. Jadi ketika x sama dengan 3, maka di sini a kali 3 pangkat 2 ditambah dengan b kali 3 ditambah dengan 1. Sehingga di sini 10 sama dengan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan 1. Satunya kita pindahkan menjadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9A ditambah dengan 3B. Sehingga di sini 9 sama dengan 9A ditambah dengan 3B. Untuk kedua ruasnya kita sama-sama bagi dengan 3. Sehingga di sini 9 bagi 3 di sebelahnya juga harus dibagi dengan 3. 9 bagi 3 ini kita mensederhanakan saja ya. Bukan maksud apa-apa. Jadi 9 per 3 di sini adalah 3. 9 bagi 3 juga 3A. Dan 3 bagi 3 itu sama dengan 1. Jadi B. Jadi ini persamaan yang pertama. Oke, ini persamaan yang pertama. Dan persamaan yang kedua itu kita dapatkan sumbu simetri x sama dengan min b per 2a. Nah, di sini sumbu simetrinya adalah 3 sama dengan min b per 2a. Sehingga didapatkan 2a dikali dengan 3 itu sama dengan 6a sama dengan b. Min b ya. Nah, di sini jadi b sama dengan negatif 6a. Oke, kita sudah dapatkan persamaan yang kedua, yaitu B sama dengan negatif 6A. Nah, B ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Sehingga di sini 3 sama dengan 3A plus B, kita substitusikan B-nya. 3 sama dengan 3A plus B-nya itu kita ganti dengan negatif 6A. Negatif 6A. Sehingga di sini 3 sama dengan 3A dikurangi dengan 6A itu sama dengan negatif 3A. Sehingga A di sini kita dapatkan negatif 3 bagi 3 atau sama dengan negatif 1. Oke, A kita sudah dapat negatif 1, sehingga di sini kita langsung substitusikan ke persamaan 2. B sama dengan negatif 6A atau sama dengan negatif 6 dikali dengan negatif 1. Sehingga hasilnya adalah positif 6. Sehingga untuk nilai A dan B-nya adalah A-nya negatif 1 dan B-nya adalah 6. Oke, di sini himpunan penyelesaiannya adalah di mana A, B, sedemikian hingga A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya itu sama dengan 6. Oke,
di sini, atau kita singkat saja seperti ini ya, negatif 1 dengan negatif 6. Nah, oke, ini untuk A-nya, koma B-nya. Oke, kita langsung di sini untuk yang B. Untuk yang B-nya, fungsi fx mempunyai nilai minimum dengan nilai minimumnya adalah negatif 10. Nah, di sini nilai minimum sama dengan cara mencarinya di sumbu simetrinya adalah 3. Oke, sama persis dengan ini, yaitu kita dapat persamaan pertama, yaitu 3 sama dengan 3A plus B. Kenapa kita pakai yang ini? Karena terletak pada sumbu simetri yang sama, di mana X sama dengan 3 ya. Yang selanjutnya di sini untuk nilai minimumnya adalah negatif 10, sehingga di sini persamaan keduanya yaitu, oh ya maaf ya, di sini negatif 10 seharusnya ya, jadi persamaannya tidak sama. Kita hapus dulu. Persamaan duanya yang sama ya. Jadi di sini F3 itu sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah dengan B kali 3 ditambah dengan 1. Itu untuk nilai minimumnya adalah negatif 10. Sama dengan A kali 9 ditambah dengan B kali 3 ditambah dengan 1. Sehingga satunya juga kita pindahkan. Negatif 10 dikurangi 1 sama dengan 9A ditambah dengan 3B. Sehingga di sini adalah negatif 11 sama dengan 9A ditambah dengan 3B. Oke, ini persamaan pertama, dan persamaan kedua kita masih pakai B sama dengan negatif 6A karena di sini sumbu simetrinya sama-sama 3. X3 di A juga 3. Sehingga di sini untuk B-nya kita masukkan negatif 11 sama dengan 9A ditambah dengan 3 dikali dengan di sini B-nya 6A ya, negatif 6A, negatif 6A. Sehingga di sini negatif 11 sama dengan 9A dikurangi dengan 18A. Sehingga negatif 11 sama dengan negatif 9A. Sehingga di sini A sama dengan negatif 11 per negatif 9. Atau negatif bagi negatif itu positif, sehingga sama dengan 11 per 9. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Untuk nilai B-nya kita substitusikan ke sini. B sama dengan negatif 6A. Jadi di sini negatif 6 dikali dengan A-nya itu 11 per 9, sehingga menghasilkan negatif 66 per, maaf di sini 9 ya, negatif 66 per 9. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah pasangan AB, di mana A-nya itu adalah negatif 1 dan B-nya itu adalah 6. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, 66 per 9 ya, per 9. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya. Maaf, di sini negatif 66 ya. Negatif 66 per 9. Oke, kita lanjut. Sketsalah grafik negatif 3x kuadrat min 10x ditambah dengan 9. Oke, yang pertama kita tentukan A, B, dan C. A-nya itu negatif 3, B-nya itu negatif 10, dan C-nya itu adalah 9. Dimana karena A kurang daripada 0, karena di sini negatif 3 A-nya kurang daripada 0, maka kurva atau grafik itu terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Atau seperti ini ya.
Iya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita tentukan untuk perpotongan antara sumbu Y dengan grafik. Kita substitusikan ketika X sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan berapa? X sama dengan 0, maka F0 itu sama dengan negatif 0 kurang negatif 0 ditambah 9, maka hasilnya adalah 9. Maka perpotongan terhadap sumbu Y itu pada 0,9. Titik potong terhadap sumbu Y sama dengan itu 0,9 ya. 0,9. Oke, sekarang kita cari untuk titik potong terhadap sumbu X, atau kita mencari akar-akarnya seperti ini. Negatif 3X kuadrat dikurangi 10X ditambah dengan 9 sama dengan 0. Seperti ini ya. Kita pakai dengan melengkapkan kuadrat sempurna saja. Oke, kita garis dulu di sini untuk perbatasannya supaya tidak makan tempat ya. Oke, di sini kedua ruas kita sama-sama bagi dengan negatif 3, bagi dengan negatif 3. Sehingga di sini untuk X kuadrat menjadi positif 10 per 3X. Di sini menjadi negatif 9 bagi 3, yaitu 3, sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan 10 per 3X sama dengan 3. Nah, di sini 3 ya. Sehingga di sini X kuadrat maaf, bukan X kuadrat ya. Kita hapus X saja. X min 10 per, karena di sini dibagi 2, 10 per 6 dikuadratkan, itu dikurangi dengan 10 per 6 yang dikuadratkan juga. Sama dengan 3. Oke, kita lanjut. X sama dengan X kurang 10 per 6 kuadrat sama dengan 3 ditambah dengan 10 kuadrat. Ini kita pindahkan menjadi positif. 10 kuadrat itu 100 dibagi dengan ini kuadrat, 6 kuadrat 36. Sehingga 36 kali 3 itu sama dengan 108 ditambah dengan 100 itu 208 dibagi dengan 36. Seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut karena di sini X12 kita langsung menjadi negatif 10 per 6. Negatif 10 per 6 itu kita positif minus dengan akar 208 per 36. Oke, di sini akar 208 itu kita bisa pecahkan menjadi berapa? Kalau akar 36 dengan mudah kita bisa tahu X 1 dan 2 sama dengan minus 10 per 6 positif negatif. Nah, di sini pernya sudah per 6. Nah, untuk akar 208 itu kita bisa ubah menjadi 4 akar 13 ya. 4 akar 13. Sehingga di sini untuk X1-nya kita peroleh negatif 10 per 6 positif dulu ya. X yang pertama kita pakai positif. 4 per 6 akar 13. Nah, seperti ini ya. Dan yang X yang kedua, akar yang kedua, ini akan menjadi negatif 10 per 6 minus 4 per 6 akar 13. Seperti ini adik-adik.
Gimana? Sudah paham sampai di sini? Oke. Titik potong terhadap sumbu Y sudah, terhadap sumbu X sudah, dan yang sekarang kita menentukan titik optimumnya. Nah, di sini karena kurvanya terbuka ke bawah, maka yang ada adalah nilai maksimum dan kita tentukan terlebih dahulu sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya kita dapatkan dari persamaan X sama dengan min B per 2A. 2A. Sehingga di sini min 10 itu sama dengan positif 10 per 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3. Sehingga didapatkan 10 per negatif 6. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk nilai maksimumnya atau nilai optimumnya ini kita peroleh dari Y sama dengan min D per 4A. Oke, min B kuadratnya itu adalah negatif 10 kuadrat dikurangi dengan 4 kali negatif 3 dikali dengan 9. Nah, seperti ini. Sehingga 4 dibagi dengan 4 kali negatif 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 100 dikurangi dengan negatif kali negatif itu positif. Sehingga negatif 4 dikali dengan negatif 3 itu sama dengan positif 12 dikali dengan 9. Itu sama dengan 108. 108 per, oke, di sini dikurung dulu, positif 108 per negatif 12. Karena di sini negatif bagi negatif hasilnya positif, sehingga di sini positif 208 dibagi dengan 12. Oke. Di sini 208 dibagi dengan 12 itu kita masih bisa perkecil menjadi 52 dibagi dengan 3 ya. Di sini sama-sama kita bagi 4 atau sama dengan 17 1 per 3. Oke, seperti ini ya. Oke, kita sudah peroleh persamaan simetrisnya, yaitu di X sama dengan negatif 10 per 6. Untuk nilai optimumnya, titik optimumnya berada di negatif 10 per 6, 17 1 per 3. Nah, seperti itu ya. Di sini titik optimumnya, titik puncaknya itu berada di negatif 10 per 6, atau sama-sama kita perkecil menjadi 5 per 3. Nah, seperti itu ya. 5 per 3, 17 1 per 3. 17 1 per 3. Oke, jika sudah kita peroleh semua informasi, maka kita dapat sketsa kurvanya. Ingat, dia terbuka ke bawah, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, sampai di sini gimana? Titik potong terhadap sumbu Y 0,9. Oke. Yang selanjutnya di sini ada titik puncaknya di negatif 1,7. Oke. Di koma 17,3. Oke. Dan di sini ada akar-akarnya negatif 4,1,0 dan 0,7. Oke. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi, grafik fungsi kuadrat untuk negatif 3x kuadrat dikurangi 10x ditambah 9, sketsanya seperti ini. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan sampai sini? Kita lanjut di pembahasan soal selanjutnya. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. A, Y sama dengan 2x kuadrat min 5x. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari sumbu simetris saja. Sehingga kita masukin ke persamaan x sama dengan negatif B per 2A. Nah, di sini untuk pada bagian A,
A-nya itu sendiri 2 dan B-nya itu adalah negatif 5. Sehingga di sini X sama dengan negatif B-nya negatif 5 per 2 kali A-nya itu 2 dikali dengan 2. Sehingga di sini negatif ketemu negatif itu positif 5 per 2 kali 2, 4. Oke, jadi sumbu simetrinya adalah 5,4 atau kita desimalkan menjadi 1,25 dibulatkan ke satu angka menjadi 1,3. Nah, gimana bentuk sumbu simetri pada grafik tersebut? Oke, seperti ini ya. Jadi, yang dimaksud sumbu simetri yang ini. Oke, terletak pada X sama dengan 1,3 atau 1,25 ya. Untuk bagian B, kita tentukan dulu pada bagian B, A-nya itu ada 3 dan B-nya itu ada 12. Sehingga di sini sumbu simetrinya adalah min B per 2A, di mana min 12 per 2 kali 3 sama dengan min 12 per 6 atau sama dengan negatif 2. Oke, di sini bagaimana bentuk sumbu simetrinya, posisi sumbu simetrinya terhadap grafik. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, oh ya, di sini grafiknya min 12 ya. Jika min 12, maka sumbu simetrinya adalah 2. Jika di sini ada positif, maka dia bergerak ke arah sini ya. Jadi sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y jika tandanya positif. Jika negatif, dia di sebelah kanan sumbu Y seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian C. Bagian C kita lihat sumbu simetrinya berada di negatif 1 ya. Ini titiknya negatif 1,7. Jadi jika kita cari, maka A-nya itu adalah negatif 8 dan B-nya itu adalah negatif 16. Sehingga di sini X sama dengan negatif B per 2A atau sama dengan negatif 18, negatif 16 per 2 dikali dengan negatif 8. Sehingga di sini X sama dengan 16 per negatif 16 sama dengan negatif 1. Oke, ya, bentuk sumbu simetrinya posisinya seperti ini ya. Oke, gimana? Sudah paham sampai di sini? Kita lanjut di soal yang berikutnya. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ini. Y sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah dengan 24x dikurangi dengan 19. Pada bagian B, Y sama dengan 2 per 5x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah dengan 15. Dan yang C, Y sama dengan negatif 3 per 4x kuadrat ditambah dengan 7x dikurangi dengan 18. Oke, untuk nilai optimumnya ya, nilai optimumnya bisa maksimal, bisa minimum, bisa maksimum, bisa minimum ya. Oke, di sini kita langsung menjawab yang bagian A. Untuk mencari nilai optimum itu bisa dilakukan dengan rumus persamaan Y sama dengan, ingat ini titik Y ya, negatif D per 4A, di mana negatif D itu sendiri diskriminan, A-nya itu ada negatif 6, A-nya itu negatif 6, B-nya itu ada 24, dan C-nya itu ada negatif 19. Kita jawab untuk yang A. Sehingga di sini negatif untuk D-nya 24 kuadrat. 24, oke, ini 24 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A, kali A-nya negatif 6, dikali dengan C-nya negatif 19. Ini bukan kurang ya, dikali. Oke, dikali 19, kita panjangkan.
dibagi dengan 4 dikali dengan negatif 6. Sehingga di sini didapatkan hasil negatif dari 24 kuadrat itu adalah 576. 576 dikurangi dengan negatif 4 dikali 6, negatif 24, negatif 20, positif ya, negatif ke negatif, positif 24 dikali dengan 19, itu hasilnya adalah 456. Nah, seperti ini ya, dibagi dengan negatif 24. Negatif bagi negatif itu positif, sehingga di sini hasilnya adalah positif 120 dibagi dengan 24 sama dengan 5. Nah, di sini untuk nilai optimum dari fungsi bagian A adalah 5. Pada grafik, maka akan terlihat seperti ini. Nah, nilai maksimum yang dimaksud yaitu yang ini. Y sama dengan 5. Oke? Kita lanjut di bagian B. Pada bagian B, kita mulai dari sini saja. Untuk sama dengan cara A, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. 4A sama dengan di sini negatif dalam kurung B-nya itu berapa? B kita tentukan A-nya itu adalah 2/5, B-nya itu adalah negatif 3, dan C-nya itu adalah 15. Sehingga di sini B kuadratnya negatif 3 kuadrat, negatif 3 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan A-nya 2/5 dikali dengan 15. Oke, dikali dengan 15. Nah, di sini kita bagi dengan 4 dikali dengan 2/5. 2/5. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif dalam kurung negatif 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi dengan 15 bagi 5 itu 3. Sehingga dapat kita tulis kurang 4 dikali dengan 2 dikali dengan 3. Oke, seperti ini ya. Dibagi dengan 4 kali 2 itu 8/5. Oke, kita lanjut. Dikurangi lagi min 9 dikurangi dengan 24. Karena apa? Karena 4 kali 2 8. 8 kali 3 itu 24. Nah, di sini tandanya negatif. 24/8/5. Sehingga didapatkan hasil negatif dari negatif 15/8/5. Oke, kita lanjut di sini. Negatif ketemu negatif, positif 5 kali 15 itu 75/8. Oke, jadi nilai optimum dari fungsi kuadrat bagian B adalah 75/8 atau sama dengan 9,4 ya. 9,4 kalau adik-adik mau desimalkan. Pada grafik akan kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, tabrakan di sini ya. Kita erase. Oke, nah sudah kelihatan. Di sini nilai optimum yang dimaksud adalah yang ini. Y sama dengan 9,4. Ini titik optimumnya. Oke. Ya 75/8. Nah, di sini ya hasilnya. Oke, kita lanjut bagian yang C. Bagian yang C sama juga cara mengerjakan pada bagian A dan B, yaitu dengan cara kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya itu adalah negatif 3/4, B-nya itu adalah 7, dan C-nya itu adalah negatif 18. Selanjutnya kita akan substitusikan ke persamaan Y sama dengan min D per 4A.
Oke, min D, D di sini itu B kuadrat 7 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan negatif 3/4, negatif 3/4 dikali dengan negatif 18. Oke, tutup kurung lagi, dibagi dengan 4 dikali dengan negatif 3/4. Oke, di sini didapatkan hasil negatif 7 pangkat 2 itu 49. 49 dikurangi dengan, di sini habis ya, sehingga min kali min positif, positif kali negatif tetap hasilnya negatif. Jadi 3 kali ini 4-nya habis. 3 kali 18 itu sama dengan 54. 54 per 4-nya habis juga, sehingga di sini sisa negatif 3. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini hasilnya negatif dan negatif positif. 49 kurang 54 itu hasilnya adalah 5. 5 min 5 ya, min 5 per 3. Oke, di sini min 5 per 3 untuk nilai optimum dari fungsi kuadrat bagian C. Nah, jika digambarkan dalam grafik, maka akan terlihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Negatif 1,7. Nah, ini nilai optimumnya. Sedangkan di sini kalau kita desimalkan negatif 1,66667. Pada grafik ini dia bulatkan menjadi 1,7. Oke, sampai di sini gimana adik-adik? Sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sketsalah grafik fungsi berikut ini. A, Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X. Oke, di sini ada bagian A, kita kerjakan duluan. Untuk A sama dengan 2 dan B sama dengan 9. Nah, yang berikutnya kita tentukan untuk kurvanya menghadap ke arah mana. Karena di sini A-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Dan yang selanjutnya kita tentukan perpotongan terhadap sumbu X. Sumbu X. Nah, untuk sumbu X, ketika Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Di sini kita bisa tulis 2X kuadrat plus 9X sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya, sehingga di sini 2X ditambah dengan 9 sama dengan 0. X yang pertama kita sudah peroleh sama dengan 0. Dan X yang kedua itu kita peroleh dari 2X ditambah dengan 9 sama dengan 0. Di sini 2X sama dengan negatif 9 dan X sama dengan negatif 9 per 2 atau sama dengan negatif 4,5. Nah, sehingga didapatkan perpotongan terhadap sumbu X itu adalah negatif 4,5, negatif 4,5,0 dan 0,0. Nah, ada dua ya. Yang pertama itu negatif 4,5. Saya hapus supaya lebih jelas. Negatif 4,5,0 dan titik yang kedua yaitu 0,0 untuk perpotongan terhadap sumbu X. Yang selanjutnya perpotongan terhadap sumbu Y. Perpotongan terhadap sumbu Y. Di sini perpotongan terhadap sumbu Y ketika X sama dengan 0, maka Y juga sama dengan 0. Sehingga perpotongannya 0,0. Untuk titik optimumnya, ketika kita masukkan ke dalam persamaan X sama dengan min B per 2A. Sehingga di sini min B-nya itu kita
tahu sendiri 9 per 2 kali 2 atau sama dengan min 9 per 4 atau sama dengan negatif 2,25. Nah, seperti ini adik-adik. Untuk X sama dengan 9 per 4, maka Y sama dengan untuk nilai optimumnya kita bisa peroleh dengan rumus D per 4A ya. 4, maaf di sini saja. Kita hapus. Untuk nilai optimumnya kita cari dengan persamaan D min D per 4A. Oke, sehingga diperoleh min D-nya itu kita kurung B kuadrat 9 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 2 kali C-nya 0 per 4 kali 2, sehingga hasilnya adalah negatif 81 per 8 atau kurang lebihnya adalah negatif 10 1 per 8. Nah, seperti ini ya. Atau negatif 10,1 juga bisa. Nah, sampai di sini kita dapat mensketsa grafik di mana titik-titik potong terhadap masing-masing sumbu kita sudah peroleh. Terhadap sumbu X itu ada negatif 4,5,0 dan 0,0. Dan di sini ada terhadap sumbu Y ada di 0,0 juga, dan nilai optimumnya ada di negatif 2,25, negatif 10 1 per 8. Nah, ini. Kita lihat gambar grafiknya seperti apa. Oke, seperti ini dia. Di sini negatif 2,3, negatif 10,1 yang ini ya, titik optimum yang ini ya. Titik optimum atau kita namakan dengan titik P saja. Nah, di sini untuk akar-akarnya kita sudah peroleh yang dua titik ini, dan di sini titik perpotongan terhadap sumbu Y-nya juga 0,0. Oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah paham mengenai cara menggambar sketsa grafik fungsi pada bagian A, sekarang kita lanjut di bagian B. Pada bagian B di sini kita tentukan A-nya itu 8, B-nya itu adalah negatif 16, dan C-nya itu adalah positif 6. Sehingga di sini perpotongan terhadap sumbu Y dulu ya. Perpotongan terhadap sumbu Y. Itu ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya kita anggap X-nya ini 0. 8 kali 0 dikurangi 0. 16 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 tambah 6, 6. Jadi Y sama dengan 6. Sehingga titik perpotongan terhadap sumbu Y-nya pada titik 0,6. Nah, seperti ini ya. Di titik 0,6. Yang kedua, perpotongan terhadap sumbu X. Sumbu X. Nah, itu ketika Y sama dengan 0. Atau kita mencari akar-akarnya saja. Nah, di sini kita menggunakan rumus kuadratik X1, 2. Untuk min B positif negatif akar D ya, atau B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, seperti ini ya. Sehingga didapatkan hasil X12 min B-nya itu ada min ketemu min, jadi positif 16 tambah kurang, nah seperti ini ya, akar dari B kuadrat 16 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C. Nah, untuk 16 kuadrat itu kita bisa cari dengan perhitungan perkalian biasa yang hasilnya adalah 256 dikurangi dengan 4 dikali dengan 8
dikali dengan 6. Nah, seperti itu ya. Nah, dibagi dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan 8. Karena A-nya 8. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini. X12, X yang pertama dan X yang kedua, itu 16 positif negatif akar 256 dikurangi dengan 4 dikali dengan 8 dikali dengan 6, itu hasilnya adalah 64. Nah, seperti ini ya. Hasilnya 64 per 16. Nah, seperti ini. Sehingga X12 sama dengan 16 positif negatif 8 dibagi dengan 16. Untuk X yang pertama itu kita pakai penjumlahan 16 ditambah dengan 8 per 16. Sehingga di sini 24 per 16 itu kita sama-sama bagi 8. 24 bagi 8 itu 3, 16 bagi 8 itu 2. Sehingga di sini akar yang pertama itu 1,5. Dan yang kedua itu ada 16 kurang 8 per 16. Sehingga di sini 16 kurang 8, 8 per 16 itu 1 per 2. 1 per 2 atau 0,5. Nah, di sini perpotongan pada sumbu X berada di 0,5,0 dan 1,5,0. Nah, ada 2 titik yang berpotong di sumbu X yang merupakan akar-akarnya. Yang selanjutnya titik optimumnya, yaitu X sama dengan min B per 2A. 2A. Nah, di sini kita tinggal masukkan min B, min ketemu min positif, 16 per 2 kali 8. 2 kali 8, 16. 16 bagi 16 itu sama dengan 1. Ketika X-nya 1, maka Y-nya, oke, kita masukkan X-nya 1, berarti koefisiennya tetap 8 kurang 16, negatif 8 tambah 6 itu negatif 2. Jadi titik P atau optimumnya adalah 1, negatif 2. Jika kita sudah dapat angka-angka ini, maka kita bisa main sketsa dalam grafik dalam bidang kartesius seperti ini. Nah, di sini ada titik optimumnya 1, negatif 2. Di sini ada akar-akarnya yang berpotongan dengan sumbu X 0,5,0 dan 1,5,0 dan yang berpotongan terhadap sumbu Y yaitu 0,6. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah paham sampai di sini, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui suatu barisan 1, 7, 16, dan seterusnya, suku Kn dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan suku ke-100. Oke, di sini kita punya angka-angka barisan, di mana suku yang pertama itu 1. Oke, kita tulis di sini suku yang pertama itu 1. Suku yang kedua itu 7 dan suku yang ketiga itu adalah 16. Nah, di sini untuk suku yang pertama kita substitusikan N ini sama dengan 1 sehingga didapatkan A tambah B tambah C itu sama dengan 1. Nah, pada suku kedua kita substitusikan N-nya ini sama dengan 2 sehingga di sini ada 4A tambah 2B tambah C sama dengan 7. Dan yang selanjutnya untuk suku ketiga kita substitusikan N3 ini ke dalam N. Sehingga 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan 16. Oke, kita sudah dapat persamaan pertama, persamaan kedua,
dan persamaan ketiga. Yang selanjutnya kita coba eliminasi variabel C dari persamaan 2 dan 1, sehingga kita kurangi antara persamaan 2 dikurangi dengan persamaan 1. Sehingga di sini 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C itu sama dengan 7, dan di sini A tambah B tambah C itu sama dengan 1. Kita kurangkan dia. Kurang 4A kurang A itu sama dengan 3A ditambah dengan 2B kurang B itu sama dengan B, C kurang C itu habis. Nah, atau sama dengan 0. Dan 7 kurang 1 sama dengan 6. Oke. Dan untuk yang kedua kita eliminasikan antara persamaan 3 dengan persamaan 1. Di sini ada 3 dikurangi persamaan 1. Oke. 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan 16. Dan A tambah B tambah C itu sama dengan 1. Kita kurang. Oke. 9A kurang A itu 8A ditambah dengan 3B kurang B itu 2B. C kurang C itu habis, dan 16 kurang 1 itu 15. Oke, kita dapat di sini persamaan keempat, dan di sini persamaan ke-5. Nah, yang selanjutnya kita eliminasi variabel apa maunya. Oke, kalau variabel A, berarti kita eliminasi variabel A, tapi di sini Pak Guru mau eliminasi variabel B dulu ya. Oke, antara persamaan 4 dan 5. Oke, eliminasi. Nasi 4 dan 5. Eliminasi B ya. Eliminasi B 4 dan 5. Di mana yang 4 itu ada 3A ditambah dengan B sama dengan 6, dan yang kelima ada 8A ditambah dengan 2B sama dengan 15. Ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1, sehingga nanti untuk koefisien pada variabel B sama. Oke, kita kali. 3 kali 2 itu adalah 6A ditambah dengan 2 kali B itu 2B ditambah dengan sama dengan 2 kali 6 itu 12. Yang selanjutnya ini dikali 1 bentuknya sama, 8A tambah 2B sama dengan 15. Oke, kita kurangkan dia. 6A kurang 8A itu negatif 2A. 2B kurang 2B itu habis. Nah, dia tereliminasi ya, B-nya. Di sini 12 kurang 15 itu sama dengan negatif 3. Sehingga di sini A sama dengan negatif 3 per negatif 2 atau sama dengan 3/2. Karena negatif bagi negatif itu positif. Oke, kita sudah memperoleh nilai A sama dengan 3/2. Untuk nilai B, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, di sini saya pilih persamaan 5. Untuk B-nya kita 8A ditambah dengan 2B sama dengan 15. Nah, seperti itu ya. Dan di sini 8A-nya kita ganti dengan 3/2 ditambah dengan 2B sama dengan 15. Oke. Di sini 8 bagi 2 itu 4 kali 3 itu 12 ditambah dengan 2B sama dengan 15. Sehingga di sini 2B sama dengan 15 kurang 12 itu sama dengan 3. B sama dengan 3/2. Ternyata sama, antara A dan B sama-sama 3/2. Yang selanjutnya kita cari nilai C dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan pertama saja ya, di mana A ditambah dengan B ditambah dengan C itu selalu hasilnya adalah 1. Sehingga di sini
A-nya itu 3/2, ditambah dengan B-nya 3/2 juga, ditambah dengan C sama dengan 1. 3/2 tambah 3/2 itu sama dengan 6/2, ditambah dengan C sama dengan 1. 6/2 itu 3, ditambah dengan C sama dengan 1, dan C sama dengan 1 kurang 3, atau C sama dengan -2. Oke, sehingga didapatkan A-nya itu sama dengan 3/2, B-nya itu 3/2 juga, dan C-nya -2. Sehingga bentuk rumusnya diperoleh 3/2 N kuadrat ditambah dengan B-nya itu 3/2 juga, 3/2 N dikurangi dengan 2. Nah, ini untuk UN ya. Rumus UN kita sudah ketemu. Bagaimana kalau N-nya 100? U100 sama dengan 3/2 dikali dengan 100 pangkat 2 ditambah dengan 3/2 dikali dengan 100 dikurangi dengan 2. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita lanjutkan perhitungan. 100 pangkat 2 itu 10.000. 10.000 bagi 2 itu 5.000. 5.000 kali 3 itu 15.000. 15.000 ditambah dengan 100 bagi 2 itu 50, kali 3 itu 150, dikurangi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 150 kurang 2 itu 148. Sehingga 15.148. Jadi suku ke-100 adalah 15.148. Gimana adik-adik? Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui suatu barisan 0, -9, -12, dan seterusnya. Suku Kn dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat tambah BN ditambah dengan C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Oke, di sini kita disuruh untuk tentukan nilai minimum, tetapi langkah pertama kita harus menemukan persamaan fungsi kuadratnya untuk tentukan A, B, dan C. Oke, selanjutnya kita di sini punya data yang U pertama itu ada 0, U kedua itu ada -9, dan U yang ketiga itu ada -12. Nah, seperti itu ya. Jadi kita yang pertama di sini U pertama 0. 0 sama dengan, substitusikan N-nya ini menjadi 1. Oke. Jadi di sini A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C ya. Sama dengan 0, tapi 0-nya sudah ada di sebelah sana, jadi tidak perlu ditulis lagi di sini. Sehingga di sini C-nya sama dengan negatif A ditambah dengan B. Nah, seperti itu ya. Untuk U yang kedua yaitu -9. Nah, di sini substitusikan 2 ke dalam N ini. Oke, di mana 4A ditambah dengan 2B ditambah dengan C itu sama dengan -9. Tapi di sini C-nya kita sudah dapatkan negatif A tambah B. Sehingga di sini 4A ditambah dengan 2B dikurangi dengan A tambah B sama dengan 9. Sehingga di sini 4A kurang A itu sama dengan 3A. 2B kurang B itu sama dengan B. Positif B sama dengan -9. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Kita lanjut di suku yang ketiga yaitu -12. Di mana sini
substitusikan 3 ke dalam N. Didapatkan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan negatif 12. Tapi di sini C-nya kita sudah punya negatif A plus B. Sehingga 9A ditambah dengan 3B dikurangi dengan A tambah B sama dengan negatif 12. Oke, di sini 9A dikurangi A itu sisa 8A ditambah dengan 3B dikurangi dengan B itu sama dengan 2B sama dengan negatif 12. Ini kedua ruas itu kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 ya. Sehingga di sini sisa 4A tambah dengan B sama dengan negatif 6. Oke, sekarang kita eliminasi B pada persamaan yang ini. Kita anggap ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Oke. Kita langsung di sini eliminasi 1 dan 2. Eliminasi B ya. B pada persamaan 1 dan 2. Nah, di sini persamaan 1, 3A ditambah B sama dengan negatif 9. Dan persamaan kedua, 4A ditambah dengan B sama dengan negatif 6. Kita kurang. 3A kurang 4A itu sisa negatif A. B kurang B ini habis karena dia tereliminasi. Dan di sini negatif 9 kurang negatif 6 berarti sisa negatif 3. Di mana di sini A sama dengan positif 3. Oke. Nah, kita sudah memperoleh nilai A. Kalau kita sudah memperoleh nilai A, maka dengan mudah kita peroleh juga nilai B dan C. Oke, untuk B-nya kita masukkan ke persamaan antara 1 dan 2, tapi di sini Pak Guru pilih 2. 4A ditambah dengan B sama dengan negatif 6. 4 kali 3 ditambah dengan B sama dengan negatif 6. Sehingga di sini B sama dengan negatif 6 dikurangi dengan 12. B sama dengan negatif 18. Negatif 18. Oke. Kita sudah ketemu A dan B. Sekarang tinggal C. C-nya kita peroleh min A tambah B. Nah, di sini negatif A-nya kita sudah peroleh 3. Ditambah dengan negatif 18, negatif 18. Oke. Nah, sehingga di sini diperoleh negatif 3 tambah negatif 18 itu negatif 15. Negatif ketemu negatif sama dengan positif 15. Oke. Di sini kita sudah peroleh C-nya adalah 15. Sehingga persamaan kuadratnya untuk UN sama dengan A-nya AN kuadrat ditambah dengan BN ditambah dengan C itu sama dengan A-nya tadi 3N kuadrat ditambah dengan BN-nya, B-nya itu negatif 18N, negatif 18N ditambah dengan 15 atau sama dengan 3N kuadrat dikurangi dengan 18N ditambah dengan 15. Oke, sampai di sini kita sudah dapat persamaan kuadratnya. Yang diminta adalah nilai minimum. Oke, di sini kalau kita diminta nilai minimum, berarti kita harus mencari dengan persamaan Y sama dengan min determinan per 4A. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini min B kuadrat. Oke, kita tentukan dulu di sini untuk A-nya 3. Nah, di sini sudah ada A-nya 3, B-nya negatif 18. Kita tulis ulang lagi, C-nya 15. Sehingga diperoleh B kuadrat itu negatif 18 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 15.
dibagi dengan 4 dikali dengan 3. Oke, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di perhitungan berikutnya. Negatif 18 kuadrat itu sama dengan 324. 324 dikurangi dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 15 itu hasilnya adalah 180. 180 4 kali 3 12. Nah, di sini negatif 324 dikurangi dengan 180 itu hasilnya adalah 144 per 12, sehingga 144 dibagi dengan 12 itu hasilnya adalah 12. Nah, karena di sini tandanya negatif, jadi hasil akhirnya adalah negatif 12. Jadi di sini nilai minimum yang diminta dari barisan ini adalah negatif 12, yaitu suku ke-3. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3, negatif 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Oke, di sini diketahui sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3 ya. Jadi persamaan simetri itu min B per 2A. Nah, di sini karena X sama dengan 3, 3 sama dengan min B per 2A. Sehingga di sini 3 kali 2 itu 6A sama dengan min B. Atau diperoleh persamaan yang pertama itu 6A positif B sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang pertama. Yang selanjutnya, persamaan yang kedua, fungsi X kuadrat, fx, fungsi kuadratnya ini dengan bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke. Jika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan negatif 12. Kita masukin X-nya 3. Di sini 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C itu sama dengan negatif 12. Oke. Ini persamaan kedua. Persamaan yang berikutnya itu kita masukin X-nya dengan 7, Y-nya menghasilkan Y sama dengan 36. Sehingga di sini kita bisa X-nya 7 berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat berarti 49A ditambah dengan 7B ditambah dengan C itu 36. Nah, ini persamaan ketiga. Kita anggap persamaan ketiga. Yang selanjutnya kita eliminasi C pada persamaan 2 dan 3. Oke, kita eliminasi langsung saja. Eliminasi ya. Eliminasi C pada persamaan 2 dan 3. Oke, di sini ada 49A tambah 7B tambah C itu sama dengan negatif 12. Di sini ada 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan maaf di sini 36 ya. Saya salah 36. Di sini yang negatif 12. Kebalik ya. Dikurangi 49 kurang 9 itu sama dengan 40A ditambah dengan 4B, di sini C-nya habis 0. 36 dikurangi 12 itu sama dengan ditambah ya, karena negatif ketemu negatif positif. 36 tambah 12 48. Nah,
Sehingga di sini kita kedua ruas kita sama-sama bagi dengan ini bagi dengan 4. Sehingga didapatkan persamaan A tambah ini 40 ya. Jadi 10A, maaf di sini 40A. 10A ditambah dengan B itu sama dengan 12. Ini persamaan keempat. Persamaan keempat. Sehingga kita eliminasi B pada persamaan 4 dan 1. Oke. Eliminasi B pada persamaan 4 dan 1. Oke. Di sini ada 10A ditambah dengan B sama dengan 12. Dan yang persamaan 1 itu ada 6A ditambah dengan B sama dengan 0. Kita kurang. Oke, 10 kurang 6 itu 4A, B kurang B itu habis, dan 12 kurang 0 itu 12. Sehingga di sini A sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah peroleh A-nya sama dengan 3. Untuk B-nya kita bisa peroleh dengan cara 6A tambah B sama dengan 0. Berarti B sama dengan negatif 6A. Atau negatif 6, A-nya kita ganti dengan 3. Dikali dengan 3. Sama dengan negatif 18. Dan untuk C-nya, kita masukin ke salah satu persamaan di sini. Oke, kita pilih persamaan yang ini ya, 9A. 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C sama dengan negatif 12. Sehingga di sini 9 kali A, 9 kali 3 itu 27. Atau kita tulis saja 9 kali 3 ditambah dengan 3 kali negatif 18 ditambah dengan C sama dengan negatif 12. Oke, 9 kali 3 di sini 27. 3 kali negatif 18 itu negatif 54 ditambah dengan C sama dengan negatif 12. Oke, sehingga di sini C sama dengan negatif 12. Di sini 24 dikurangi 54 maaf 24 lagi. Ini 27 dikurangi 54 itu hasilnya adalah negatif 27 dipindah ruaskan menjadi positif 27. Sehingga C-nya diperoleh 15. Oke? Sehingga persamaan kuadrat yang terbentuk adalah di sini AX kuadrat berarti 3X kuadrat ditambah BX, B-nya kita peroleh tadi negatif 18 min 18X ditambah dengan C 15 ditambah dengan 15. Nah, ini persamaan fungsi kuadrat untuk fx-nya. Nah, fx. Nah, yang diminta adalah tentukan nilai minimum. Nah, di sini karena sumbu simetri untuk x-nya sama dengan 3, maka nilai minimumnya berada pada kita tinggal substitusikan 3 ini ke dalam persamaan ini. Jadi, F3 sama dengan 3 dikali dengan 3 kuadrat dikurangi dengan 18 dikali dengan 3 ditambah dengan 15. Oke, kita lanjut. 3 dikali dengan 9 dikurangi dengan 54 ditambah dengan 15. Yang selanjutnya 27 dikurangi dengan 54 ditambah dengan 15. 27 kurang 54 itu negatif 27 ditambah dengan 15. Sehingga nilai minimumnya adalah negatif 12. Oke. Nah, di sini nilai minimumnya kita sudah dapat negatif 12. Sudah mengerti sampai sini adik-adik? Jika sudah mengerti, maka kita lanjutkan di soal yang berikutnya.
Bila fungsi Y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min M mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan M. Oke, di sini nilai minimumnya untuk persamaan kuadrat yang ini adalah 3. Sehingga untuk mencari nilai optimum atau minimum, ini bisa dicari dengan Y sama dengan min D per 4A. Sehingga di sini Y-nya itu kita ketahui 3, min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Nah, di sini. Oke, kita ketahui untuk dari persamaan ini kita ketahui A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 6 dan C-nya adalah negatif M. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai-nilai ini ke persamaan ini. Oke. 3 sama dengan negatif B kuadrat, B-nya itu 6 kuadrat, negatif 6 kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan 2 dikali dengan negatif M. Oke. Dibagi dengan 4 dikali dengan 2. Kita lanjut. Negatif 6 kuadrat itu 36. Negatif 4 kali 2 negatif 8, negatif 8 kali negatif M positif 8M per 8. Oke, di sini kita peroleh 3 sama dengan negatif 36 ditambah dengan 8M per 8. Sehingga bisa kita peroleh negatif 36 ditambah dengan 8M itu sama dengan 8 kali 3, 24. Nah, di sini kita pindahkan negatifnya ke sebelah saja. 36 tambah dengan 8M sama dengan negatif 24. Nah, di sini 8M sama dengan 36 kita pindahkan menjadi negatif 24 dikurangi dengan 36. Oke. 8M sama dengan negatif 24 dikurangi 36 berarti negatif 60. Jadi 8M M sama dengan negatif 60 per 8. Atau di sini kita sama-sama bagi 4 yaitu negatif 60 bagi 4 15, 8 bagi 4 2 atau negatif 7,5. Jadi M yang dimaksud di sini adalah 7,5 atau 15 per 2, negatif 15 per 2. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Dari tahun 1995 sampai 2002, banyaknya pelanggan telepon genggam N dalam jutaan orang dapat dimodelkan dengan persamaan N 17,4 X kuadrat ditambah dengan 36,1 X ditambah dengan 83,3 dengan X sama dengan 0 mempresentasikan tahun 1995. Pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum? Oke, di sini yang ditanya pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum dari tahun per tahun ya. Oke, untuk X sama dengan 0 ini di sini untuk X sama dengan 0 itu terjadi pada tahun 1900 merepresentasikan tahun 1995. Jadi di sini pada tahun 1995 kita bagi ya di sini biar oke. Itu ketika X sama dengan 0, banyaknya ternyata N-nya dia itu 17,4 dikali dengan 0 kuadrat ditambah dengan 36,1 dikali dengan 0 ditambah dengan 83,3. Oke, sehingga di sini 0, 17,4 kali 0 itu 0. 36,1 kali 0 itu 0 dan ditambah dengan 83,3. Oke, jadi
pada tahun 1995 itu ada 83,3 juta orang. Nah, pada tahun 1996, tahun berikutnya berarti X-nya sama dengan 1. Ini untuk 1995 ditambah dengan 1 ya. 1996. Oke. Pada tahun 1996 N-nya kita substitusikan dengan 17,4 dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan 36,1 kali 1 kuadrat 1 ditambah dengan 83,3, sehingga di sini hasilnya adalah 17,4. Ini kalau dikali dengan 1 tetap hasilnya, ditambah dengan 36,1 ditambah dengan 83,3. Dan pada tahun 1996 terdapat 136,8 juta orang. Juta orang pelanggan yang menggunakan telepon genggam N ya. Oke, yang selanjutnya pada tahun 1997 itu untuk X sama dengan 2. Nah, di sini banyak orangnya berapa? N sama dengan 17,4 dikali dengan 2 kuadrat ditambah dengan 36,1 dikali dengan 2 ditambah dengan 83,3. Nah, seperti itu ya. Jadi didapatkan hasilnya 17,4 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 69,6. Nah, 36,1 kali 2 itu hasilnya adalah 72,2. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yang terakhir adalah tetap 83,3. Ketika dijumlahkan, maka hasilnya jumlah orang pada tahun, jumlah pelanggan ya, banyaknya pelanggan telepon genggam N pada tahun 1997 adalah 225,1 juta orang. Nah, seperti itu ya, juta orang. Oke, pada tahun berikutnya X sama dengan 3, 1998, jumlah banyaknya pelanggan telepon genggam N itu sama dengan N 17,4 dikali dengan 3 kuadrat ditambah dengan 36,1 dikali dengan 3 ditambah dengan 83,3. Nah, di sini 17,4 dikali dengan 9 itu hasilnya adalah 156,6. Nah, seperti itu ya. Ditambah dengan 36,1 kali 3 itu hasilnya adalah 108,3 ditambah dengan 83,3. Nah, pada tahun 1998 banyaknya pelanggan itu ada 348,2 juta orang. Nah, 2 juta orang. Berarti yang masih banyak itu pada tahun 1998. Nah, kita coba untuk 1999 pasti lebih banyak. Nah, bagaimana kalau kita langsung pada tahun 2002? Pastinya jumlahnya makin lebih besar. Dilihat dari pola makin semakin dari tahun ke tahun meningkat, selalu meningkat ya. Oke. Kita coba di tahun 2002, X sama dengan 2002 dikurangi dengan 95 itu sama dengan 7. Oke. Di sini untuk X sama dengan 7 tahun 2002 ya, 2002. N sama dengan
17,4 dikali dengan 7 pangkat 2 ditambah dengan 36,1 dikali dengan 7 ditambah dengan 83,3. Sehingga hasilnya 17,4 dikali dengan 49 itu hasilnya adalah 852,6. Oke, ditambah dengan 236,1 kali 7 itu hasilnya adalah 252,7 dan ditambah dengan 83,3. Oke, sehingga banyaknya pelanggan telepon genggam N pada tahun 2002 adalah 1.188,6 juta orang. Nah, seperti ini ya. Atau 1,1886 miliar. Oke, miliar orang. Jadi, pada tahun berapa banyaknya pelanggan mencapai nilai maksimum dari 1900 sampai 2002? Berarti pada tahun, jawabannya adalah pada tahun 2002. Nah, pelanggan mencapai maksimum ya. Pelanggan mencapai maksimum. Maksimum yaitu sebanyak 1,1886 miliar. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, sampai di sini jika sudah mengerti sampai di sini pembahasan nomor 8, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya yaitu nomor 9. Jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kedua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, kita misalkan bilangan yang pertama adalah X. Nah, otomatis bilangan yang pertama adalah X. Otomatis bilangan yang kedua itu adalah 30 dikurangi dengan X. Sehingga di sini untuk hasil kali kedua bilangan, yaitu kita munculkan fungsi kali kedua bilangan pertama dikalikan dengan bilangan kedua. Nah, seperti ini ya. Sehingga fx sama dengan 30x dikurangi dengan x kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita temukan untuk A-nya negatif 1, B-nya 30, dan C-nya sama dengan 0. Oke, yang ini ya. Kenapa? Kita mau mencari nilai maksimumnya. Sebelum kita menemukan nilai maksimumnya, kita cari sumbu simetrisnya terlebih dahulu dengan persamaan X sama dengan negatif B per 2A. Di mana di sini negatif B-nya itu adalah di sini 30 per 2 dikali dengan A itu adalah negatif 1. Sehingga di sini negatif 30 per negatif 2 itu sama dengan positif 15. Oke. Nah, jadi bilangan pertama yang kita simbolkan dengan X yaitu 15. Berarti bilangan pertama itu sama dengan X sama dengan 15. Berarti kalau bilangan kedua itu sama dengan 30 dikurangi X atau sama dengan 30 dikurangi 15 itu sama dengan 15. Jadi bilangan yang dimaksud adalah bilangan yang pertama 15 dan bilangan yang kedua adalah 15. Sampai di sini gimana? Sudah paham? Oke, jika sudah paham kita lanjut di nomor 10 atau nomor yang terakhir. Selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai yang minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Oke, di sini kita lihat
ada dua bilangan, misalkan ini baru permisalan awal, A kurang B itu menghasilkan 10. Jadi ini anggap ini bilangan pertama dan ini bilangan kedua. Sehingga di sini bilangan keduanya adalah B sama dengan A dikurangi dengan 10. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Nah, kita misalkan di sini, misalkan bilangan pertama itu sama dengan X. Nah, kita anggap A ini X. Berarti bilangan keduanya adalah X dikurangi 10. Nah, jika hasil kali kedua bilangan, nah di sini ada Fx sama dengan X bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua itu menghasilkan nilai yang minimum. Sehingga di sini berapa nilai minimumnya dan bilangan pertama itu berapa dan bilangan kedua itu berapa. Mari kita coba kerjakan di sini. X kali X, X kuadrat, dan X kali negatif 10 X. Oke, dimana di sini untuk menemukan nilai minimumnya kita harus yang pertama-tama kita harus menemukan sumbu simetrinya dulu ya. Oke, kita tentukan dulu A-nya itu 1 dan B-nya itu adalah negatif 10 dan C-nya itu di sini tidak ada C, atau kita bilang saja C-nya sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan sumbu simetrinya X sama dengan negatif B per 2A. Di sini X sama dengan negatif B, B-nya itu negatif 10 per 2 kali A-nya itu 1. Sehingga di sini negatif ketemu negatif itu positif 10 per 2 sama dengan 5. Nah, di sini X sama dengan 5, berarti bilangan pertama adalah 5. Bagaimana dengan bilangan kedua? Bilangan kedua itu X min 10. Nah, sehingga di sini X-nya itu 5 dikurangi dengan 10. 5 kurang 10 itu sama dengan negatif 5. Oke, jadi bilangan pertama dan keduanya itu adalah 5 dan negatif 5 yang dicari. Nah, hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum. Jadi nilai minimum yaitu 5 bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua menghasilkan negatif 25. Jadi minimumnya yaitu negatif 25. Nah, kita tes di sini apakah jika kita substitusikan X ini ke dalam fungsi persamaan kuadrat yang ini akan menghasilkan negatif 25. 5 kuadrat dikurangi dengan 10 kali 5. Ini kita substitusikan untuk F5 ya. Itu sama dengan 25 dikurangi dengan 50. Ternyata hasilnya sama, negatif 25. Jadi bilangan yang dimaksud adalah negatif 5 dan 5. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, sudah paham sampai di sini? Dari semua penjelasan materi maupun pembahasan contoh soal maupun latihan soal sudah kita jawab pada pertemuan ini. Kita hentikan sampai di sini dulu pertemuan kali ini karena kita akan bertemu lagi di esok hari untuk membahas tentang materi selanjutnya. Oke, jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.